Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita hari ini, pentingnya gigi tiruan atau gigi palsu. Masih bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Ulfa dan juga Dr. Else. Nah tadi di slide terakhir ada penampakan estetika dari gigi ya, gigi yang patah atau bolong itu gimana? Bolong ya dokter ya. Nah kalau dari gigi tiruan ini mempengaruhi kesehatan itu secara keseluruhan seperti apa sih sebenarnya dokter? Oh, kalau untuk kesehatan tubuh. Betul. Nah, kalau untuk kesehatan tubuh mungkin dari proses pengunyahan tadi ya. Nah, di mana jika terjadi kehilangan gigi, otomatis kita akan merasa tidak nyaman ketika mengunyah. Terus jadi malas makan, kan jadi seperti itu. Terus jadinya kayak asam lambung gitu kan. Betul. Ya, penyakit sistemik. Tapi kalau untuk dampak terhadap rongga mulut dan gigi-gigi lainnya banyak. Seperti kalau hilang satu gigi di satu sisi bagian gigi, maka kita akan mengunyah di sisi yang sebelahnya. Nah, sedangkan kalau mengunyah di satu sisi rahang kan tidak bagus, akan merusak juga nanti pengaruhnya ke sendi rahang, TMJ gitu kan. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali pengaruh untuk keseluruhan ya dokter. Baik dokter, kita lanjutkan dengan materi pada hari ini. Oke. Ada yang ompong ya ini ya. Patah. Kemudian kita lanjut yang pertanyaan Helda tadi ya, penyebab kehilangan gigi geligi. Nah, untuk penyebab kehilangan gigi geligi itu bisa karena karies gigi atau gigi berlubang, bisa juga karena adanya penyakit periodontal, yaitu ini penyakit gusi dan jaringan yang mendukung gigi. Bisa juga karena trauma atau benturan seperti kecelakaan. Nah, untuk karies gigi itu, kenapa bisa terjadi karies gigi? Nah, karies gigi itu terjadi karena kurangnya penjagaan kebersihan gigi ditambah dengan konsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi, sehingga akan menyebabkan terjadinya plak gigi. Nah, jika plak gigi ini tidak dibersihkan secara lama gitu kan, maka akan ditambah dengan konsumsi gula yang mengandung, akan membentuk asam laktat gitu kan. Terus asam laktat ini akan menurunkan pH dari rongga mulut. Nah, jika pH dari rongga mulut itu turun, maka akan menyebabkan terjadinya proses demineralisasi gigi. Itu di mana email atau bagian lapisan pelindung gigi itu akan larut, sehingga gigi akan gampang keropos atau berlubang. Kalau untuk pengecekan plak gigi ini sendiri sebenarnya baiknya untuk kita berapa bulan atau berapa minggu sekali dokter? Nah, sebenarnya kalau plak gigi itu kan sebenarnya sisa makanan yang masih bersifat lunak. Kalau plak gigi itu bisa lepas dengan menyikat gigi di rumah, bisa lepas. Tapi dengan cara dan teknik yang benar, gitu kan, akan lepas. Tetapi jika plaknya tidak lepas, akan menjadi kalkulus atau yang kita sebut dengan karang gigi. Nah, karang gigi inilah yang sifatnya keras. Itulah yang harus kita lepas dengan melakukan scaling ke dokter gigi setiap 6 bulan atau kalau yang banyak biasanya 3 bulan sekali gitu. Itu sudah anjuran dokter sekali ya dokter ya? Iya. Selanjutnya ini ya jenis-jenis karies gigi. Nah, kebanyakan mungkin dari yang awalnya karies gigi itu adalah disebut dengan karies superficial, di mana lapisan gigi yang berlubang hanya pada lapisan email saja, sehingga jika kita gigi berlubang pada karies superficial itu belum ada keluhan dari pasien. Jadi biasanya sering
kita abaikan, ibaratnya seperti itu ya, tidak dilakukan penanganan lebih lanjut, maka kariesnya akan berkembang menjadi karies dentin. Nah, karies dentin atau karies media ini, lubang gigi itu sudah mencapai lapisan kedua dari gigi, yaitu dentin. Di sini sudah terasa adanya rasa ngilu, apalagi seperti pada saat minum minuman yang manis. Kemudian akan bisa berlanjut menyerang ke bagian pulpa atau saraf gigi yang disebut dengan karies profunda. Jika sudah sampai ke saraf gigi, ini infeksi bakteri bisa sampai ke ujung akar menjadi bengkak, yang kita sebut dengan abses. Terjadi abses gigi yang biasanya sakit gigi disertai dengan bengkak, terjadinya peradangan. Terus kalau sudah terjadi peradangan, gigi bisa menjadi seperti goyang gitu, tidak bisa dilakukan, gigi akan cepat keropos, dan disitulah perlu dilakukan pencabutan gigi sehingga akan terjadi kehilangan gigi. Tapi untuk pencabutan gigi sendiri tidak boleh pada saat kondisi sakit ya dokter ya? Iya, sebaiknya pencabutan gigi jangan dilakukan pada saat masih sakit. Jadi kita ibaratnya kalau pada saat meradang itu kan bakterinya lagi berkembang gitu kan. Jadi kita bunuh dulu bakterinya, baru nanti datang lagi ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan. Biasanya nanti kalau udah nggak sakit lagi nggak mau lagi ke dokter gigi ya? Ya pas sakit Karena sudah lagi. pas sakit lagi baru ke dokter gigi lagi. Itu fenomenanya ya dokter ya? Selanjutnya penyebab kehilangan gigi adalah adanya penyakit periodontal atau penyakit gusi dan jaringan yang mendukung gigi. Nah, ini tadi yang adanya penumpukan plak yang karena jarang sikat gigi tadi, sehingga terjadi penumpukan plak yang lama-lama akan mengeras menjadi kalkulus atau karang gigi. Nah, karang gigi ini karena bersifat keras, dia akan menekan gusi, sehingga gusi akan menjadi meradang, berwarna merah, bengkak-bengkak, mudah berdarah. Nah, setelah gusi meradang, akan terjadi kehilangan tulang pendukung gigi. Jika terjadi seperti gambar yang di bawah, sudah terjadi kehilangan tulang pendukung gigi, jadi giginya terlihat, akar giginya sudah terlihat. Iya, sudah terlihat ya dokter ya? Jadi tidak ada yang mendukung gigi, maksudnya menguatkan gigi gitu kan. Giginya akan goyang dan ujung-ujungnya juga terpaksa dicabut gitu. Jadi ini kalau dicabut semua jadi ompong semua ya dokter? Baik dokter, sebelum kita lanjutkan, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.